Ketika putra-putra presiden bergaya hidup mewah, banyak Gen Z yang susah cari pekerjaan. Pejabat yang menggunakan private jet ataupun bergaya hidup mewah ataupun ada dugaan gratifikasinya, kenapa Anda hanya melaporkan keluarganya Pak Jokowi, putranya Pak Jokowi? Bahwa keluarga Jokowi itu dengan kekayaan yang melimpah dalam hitungan waktu yang sangat singkat, itu dari mana? Masih banyak bandit-banditnya, gitu. Kemudian anaknya Pak Jokowi menjadi sasaran tembak karena ada sinisme politik yang dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Private jet itu emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang nyewa, siapa yang nyewa? Emang Mas Kaisang nyewa? Itu Punya private jet, yang informasi yang saya dapat informasi yang saya dapat, yang pemilik private jet itu adalah kawannya Kaisang. Jadi meminjamkan? Bukan meminjam, nggak Mengajak meminjam. Mas Kaisang. Mas Kaisang kebetulan ini anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Nggak masalah. Tinggal nanti kan kita buktikan, Bet. Nyewa, siapa yang nyewa gitu Nah, loh. karena bisa Bung Noel tidak tahu apakah nyewa atau tidak, disitu pentingnya Nah, klarifikasi. di situ saya jawab tadi gitu loh. Di Ini situ loh klarifikasi. bahwa anak perusahaan pemilik perusahaan itu dia punya anak itu temannya Mas Kaisang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan banyak. Pak Jokowi kembali ditebar, diserang isu-isu terkait keluarganya. Kali ini karena ulah anaknya, yaitu Kaisang Pangarep, yang terekam menggunakan jet pribadi saat berpergian dari Amerika ke Indonesia. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan. Dan tentu saja ini makanan sedap untuk lawan-lawan politiknya untuk menggoreng isunya. Kebenarannya kita belum tentu tahu apakah jet itu nyewa atau tidak. Atau jet itu sengaja dipinjamkan atau tidak. Atau jet itu hanya untuk numpang. Jadi Kaisang itu numpang bersama teman-temannya pergi ke Amerika. Entah, belum tahu. Bahkan KPK pun sempat angkat suara dan tidak ada dugaan di situ gratifikasi atau korupsi ya bahasanya gitu. Tapi kita belum tahu ya. Belum tahu bagaimana perkembangan kasusnya. Hal ini dibahas di televisi. Oke, saya mau ke Mas Ubed ya. Mas Ubed, Anda menjadi salah satu pelapor dari masyarakat sipil yang melaporkan dugaan gratifikasi terhadap putranya Pak Jokowi ya. Apa motivasi Anda ketika melaporkan ini ke KPK? Motivasi saya paling dalam itu sebetulnya karena 26 tahun lalu, saya adalah bagian dari sejarah yang sangat marah dengan praktek korupsi. Sehingga kemudian kami bermimpi bahwa 25 tahun setelah reformasi itu korupsi menjadi sangat minim atau bahkan hilang. Tidak hanya korupsi, tapi juga kolusi dan nepotisme. Tapi apa yang kemudian terjadi hari ini, ternyata indeks korupsi kan sangat memprihatinkan, skornya 34. Di saat situasi indeks korupsi yang sangat memprihatinkan itu, lalu kita melihat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme begitu vulgar. Lalu yang kedua, tentu dasar motivasi itu kepentingan besar untuk kepentingan negara. Karena kalau sebuah negara itu indeks korupsinya buruk, ya ekonomi pasti buruk. Kira-kira begitu ya. Investasi akan malas untuk investasi sebuah negara yang koruptor. Lalu yang ketiga, kita sebetulnya juga melihat ini ada ironi yang terjadi. Misalnya ketika korupsi merajalela, tapi ada banyak Gen Z yang 9,89 juta nganggur misalnya. Ketika putra-putra presiden bergaya hidup mewah, banyak Gen Z yang susah cari pekerjaan. Dan bahkan sampai biaya untuk menggunakan private jet itu sama dengan jumlah biaya UKT mahasiswa satu fakultas. Oke. Pertanyaannya dari sekian banyak pejabat yang menggunakan private jet ataupun bergaya hidup mewah ataupun ada dugaan gratifikasinya, kenapa Anda hanya melaporkan keluarganya Pak Jokowi, putranya Pak Jokowi? Karena
jelas kan disebutkan putra Pak Jokowi. Pertanyaannya, Pak Jokowi itu siapa? Pejabat negara. Kaisang anaknya pejabat negara. Dari situ sebenarnya saya mengingat kembali ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti misalnya tahun 2020 misalnya, kita tahu ada sekretaris Mahkamah Agung menjadi tersangka gratifikasi, ternyata uangnya tidak diberikan langsung lewat sekretaris Mahkamah Agung itu, tapi lewat menantunya misalnya. Atau peristiwa misalnya peristiwa bagaimana gratifikasi ditelusuri dari gaya hidup mewah anak dan istrinya. Kasus flexing anak kepala bea cukai di Sulawesi Selatan, di Makassar. Itu kan dari gaya hidup mewah juga. Kemudian ditelusuri, ternyata dia kaya. Gitu ya. Jadi Anda melihat pola yang sama? Polanya sebetulnya... Polanya yang sama, terjadi di Pak Jokowi dan putra-putranya? Betul. Dengan kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi? Sehingga sebetulnya KPK nggak boleh dong tebang pilih gitu. KPK mesti menempatkan seluruh warga negara secara equal di dalam hukum. Dan apalagi kemudian peristiwa ini begitu menjadi perhatian publik. Yang tadi disebut Mbak Rifana sebagai kemarahan publik begitu, mestinya KPK sangat serius untuk melakukan pemanggilan misalnya. Bahkan sampai ke penyelidikan, karena kita mempertanyakan itu. Begitu mudah mengeluarkan hampir 10 miliar misalnya untuk satu perjalanan. Itu dari mana? Saya kira itu. Anda juga sempat melaporkan Mas Kaisang 10 Januari 2022 ya. Ke KPK terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ini Anda punya buktinya atau Anda sekedar lapor saja biarkan KPK yang mau proses? Bukti permulaan ada. Sudah ada? Sudah diserahkan ke KPK sejak 10 Januari 2022? Iya, 2,5 tahun lalu lebih. Tapi nggak ditindaklanjuti? Tapi KPK jawabannya, mereka menyebutnya sebagai, ini laporannya sumir dalam bahasa hukum. Kemudian laporan saya diarsipkan. Diarsipkan itu sewaktu-waktu masih bisa dibuka kembali. Bisa sampai 20 tahun tuh Mas usianya. Jadi dengan kondisi sekarang Anda melihat sebetulnya KPK bisa membuka kembali karena ada peristiwa ini flexing pesawat jet. Saya akhirnya kemudian membuat analisis, dugaan saya mendekati kebenaran. Artinya bahwa keluarga Jokowi itu dengan kekayaan yang melimpah dalam hitungan waktu yang sangat singkat, itu dari mana? Maka laporan yang dugaan kuat bahwa ada gratifikasi. Gratifikasi itu korupsi. Korupsi itu tidak selalu memakan uang negara. Tidak harus juga selalu dia langsung pejabat negara. Tapi bagaimana uang berputar ke anak-anak pejabat negara. Tapi tujuannya sebetulnya adalah gratifikasi kepada... Jadi Anda melihat gurita-gurita bisnis yang dibangun oleh putra-putranya Pak Jokowi, kekayaan yang begitu cepat didapatkan itu bagian dari gratifikasi? Ya, saya kira itu dugaan kuatnya ke sana. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan sangat luar biasa, sebetulnya KPK punya kewajiban hukum untuk memanggil gitu. Saya kira itu. Bang Noel, sebagai relawannya Pak Jokowi, bahwa ada pola yang sama yang diendus oleh masyarakat sipil bahwa kekayaan yang didapatkan itu dari putra-putranya Pak Jokowi itu berasal dari gratifikasi dari para pengusaha itu. Jadi pola yang mirip dengan pejabat-pejabat lain yang sudah ditangkap oleh KPK. Tadi apa yang disampaikan kawan saya Ubed, itu kan dugaan. Dugaan itu kan kemungkinannya salah ada juga. Jadi selama itu dugaan ya nggak apa-apa, nanti tinggal pembuktiannya. Gitu, biarkan serahkan penegak hukum yang akan membuktikan. Nah, kalau seandainya ditanya, tadi sudah dijawab oleh Pak Mamarta ya, KPK ya. Ya ini kan proses pencegahan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini negara hukum, ya kita sama-sama punya latar belakang yang sama dengan Ubed. Saya juga aktif 98. Kita lahir dengan sejarah yang sama, ya memang kita punya harapan pemerintahan ini bebas dari korupsi. Tapi problemnya kan kita lihat, ya dalam proses pencegahannya masih banyak bandit-banditnya, gitu. Kemudian anaknya Pak Jokowi menjadi sasaran tembak karena ada sinisme politik yang dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Dengan legasinya yang kemungkinan besar akan diterima oleh rakyat, ya nggak masalah menurut saya. Tahu gini, prinsip dasar saya selama masih ada kritik dan semua instrumen hukum digunakan oleh kelompok civil society, ya nggak masalah, itu bagus. Dalam dalam negara demokrasi yang hari ini kita inginkan, biarkan kritik itu ada. Gitu loh. Jangan menyebarkan hoax yang kita tidak inginkan itu. Tapi ini kan bukan hoax, bahwa memang ada foto mereka pergi ke emang sudah dijawab. Amerika menggunakan private jet. Private jet itu emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang nyewa, siapa yang nyewa? Emang Mas Kaisang nyewa? Nyewa atau tidak? Ada yang mampu menjawab bahwa itu disewa Mas Kaisang. 8M. Dengan angka 8M itu saya
Ya, seperti itulah sobat-sobat perdebatan Noel dengan Ubed, pelapor Kaisang. Ya, memang sebenarnya Kaisang juga harus buka suara sih. Nah, ini kan nanti imbasnya ke Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan bapaknya Kaisang itu udah sungguh luar biasa. Jangan sampai nama jelek, nama bagus bapaknya yang harum dirusak sama anaknya. Tapi gua rasa sih Kaisang, anak eh, Gibran dan Ayu itu udah dididik benar-benar. Kalau kita dengerin cerita Pak Jokowi dari awal tuh, beliau itu di keluarganya sangat demokratis, bebas anak-anaknya mau milih mau menjadi apa, dan ditekankan untuk tidak menerima uh, dari orang lain karena bapaknya ini seorang pejabat, bahaya. Nah itu udah ditekankan dari dulu oleh Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi juga udah wanti-wanti banyak bandit-bandit yang akan masuk dari manapun. Dari saudaranya, dari mantunya, dari keluarganya, dari ibunya, itu udah pasti. Mereka akan mencoba segala sesuatunya. Kalau berhasil dan bersalah, itu Pak Jokowi hancur nama baiknya. Dan buat gua dan kawan-kawan yang mendukung Pak Jokowi tentu kecewa. Bukan sama Pak Jokowinya, tapi anak-anaknya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.